Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Pniel Bentas, Minggu 18 Mei 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huai. Dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Pniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi. Panduan tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai pada ayatnya yang kelima. Ketiga, jemaat dalam kebaktian jam 7 di Gereja Kasih Karunia telah dilaksanakan prosesi peletakan batu alas dapur Gereja Kasih Karunia. Kami mohon topangan dan doa jemaat agar proses pembangunan sampai pada penyelesaian pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Keempat, penerimaan persembahan persepuluhan pada kebaktian Minggu 11 Mei 2025 sebesar Rp22.994.000. Kelima, Majelis Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari Ibu Sin Lesilolo, anggota jemaat di sektor Dahlia Unit 1, berupa uang sebesar Rp1.000.000 dan pemberian Komisi Kemitraan Jemaat memberikan sumbangan untuk pekerjaan dapur Gereja Kasih Karunia sebesar Rp2.100.000. Atas sumbangan dan pemberian dimaksud kami sampaikan terima kasih, teriring doa Tuhan Yesus memberkati. Keenam, jemaat pelaksanaan bimbingan bagi pengurus yang akan melayani kebaktian di wadah dan unit pelayanan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 18 Mei 2025, pukul 19.30 WIB atau setelah kebaktian sore bertempat di Gereja Pniel. Mohon pemberitahuan ini dapat disampaikan kepada pengurus agar dapat hadir untuk mengikuti bimbingan. Ketujuh, disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian warga gereja senior akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 Mei 2025 pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore bertempat di Gereja Pniel. Untuk itu, mohon kehadiran Bapak Ibu dalam kebaktian dimaksud. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. Kedelapan, rencana pemberkatan nikah. Pemberitahuan pertama kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 3 Juni 2025 kepada calon suami istri Saudara Gilbert Laturiu, anggota Jemaat GPM Liang Klasis Masohi, dan Saudari Marlita Karmenika Hilewe, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI AD Pniel Bentas, Klasis Pulau Ambon. Kepada calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Kesembilan, nyanyian persiapan nyanyian Kidung Jemaat nomor 20 bait 1 dan 4. Demikianlah warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu ketiga di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Kita ada dalam kebaktian di saat ini. Kita mulai. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Tuhan menyertaimu juga. Kita bermazmur untuk Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kami beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami bersorak-sorai karena Tuhan telah menyertai dan memberkati hidup kami. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kami mengakui dan memuji Tuhan, Allah yang menyelamatkan hidup kami. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Doa Kyrie, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi banyak persoalan, penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami,
Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Gloria. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Ya Yesus, anak tunggal Allah. Ya Kristus, anak domba Allah yang memikul dosa-dosa kami. Kasihanilah kami yang menebus dosa-dosa kami. Terimalah doa kami yang duduk di sebelah kanan Allah. Kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Yang dibawa judul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya.
Iya, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, katong boleh ada lagi di tanggal 18 Mei di hari ini, dan katong pun ada dan mengaku sungguh kalau Tuhan itu baik for katong semua, sehingga boleh ada di minggu yang ketiga. Tema minggu di saat ini adalah berbahagialah rumah tangga yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, apa artinya rumah tangga Kristen? Apakah rumah itu terdiri dari atap gedung yang mewah dan di dalam rumah itu ada gambar Tuhan Yesus, di dalam rumah itu ada salib, di depan pintu ada salib dan pernak-pernik yang menggambarkan bahwa kita orang Kristen? Apakah di dalam rumah itu ada suara-suara dari lagu-lagu yang menandakan bahwa oh iya, Ibu Pendeta Imelwa itu dia rumah itu ya memang itu keluarga Kristen. Apakah hanya sebatas itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan dan kita boleh memahami bahwa ia itu rumah tangga Kristen? Belum Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati. Rumah tangga Kristen itu adalah rumah tangga yang senantiasa ada dan menghadirkan shalom Allah dalam rumah tangga itu. Rumah tangga Kristen adalah rumah di mana katong jadikan rumah itu sebagai tempat di mana katong ada dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau cuma putar lagu gereja saja dalam rumah belum cukup. Kalau mau taruh salib dalam rumah saja juga belum cukup. Tapi bagaimana menghadirkan damai itu dalam keluarga, bagaimana suami melakukan tanggung jawabnya, istri melakukan tanggung jawabnya, mama dan papa melakukan tanggung jawabnya, anak-anak pun juga bisa melakukan tanggung jawabnya. Pada prinsipnya, keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang mengandalkan Tuhan. Keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang selalu menghadirkan karya Tuhan dalam rumah tangga. Akan susah Ibu. Bagaimana kita bisa menghadirkan damai kalau beta nih ada sakit hati? Bagaimana beta bisa ada dan hidup rukun kalau dalam keluarga tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau? Labela lah ketong pakai ketumpung pikiran, labela pakai ketumpung kepintaran, punya jabatan dan segala-galanya. Kalau katong mengandalkan Tuhan dalam rumah tangga, berarti semua yang ada dalam rumah itu, apapun itu bentuknya, kekayaan, jabatan, atau apapun itu bukan modal untuk bisa membangun kehidupan rumah tangga Kristen. Salomo dalam perenungannya ketika dia boleh mendirikan bait suci, dia orang yang berhikmat tapi dia pun mengakui sungguh kalau yang ada Tuhan, sia-sialah apa yang dia bangun. Dia mengaku. Dan pembacaan di saat ini merupakan siara Salomo atau nyanyian atau mazmur. Ini refleksi iman Salomo bahwa dia bilang, kerja. Tapi kalau yang ada Tuhan, yang berarti apa-apa. Salomo bilang dalam Alkitab yang tadi ketum baca. Di sini ketum bisa melihat Salomo sampaikan bagaimana supaya berkat Tuhan itu atas rumah tangga. Dia bilang bangun pagi-pagi lagi. Biar pergi kantor pagi-pagi lagi. Biar melakukan segala sesuatu pagi-pagi lagi. Tapi kalau saya mengandalkan Tuhan dan minta pertolongan dari Tuhan dan tidak ada hikmat dalam ketumpung hidup, yang ketong kerja dari pagi sampai malam itu akan sia-sia. Salomo bilang, kadang-kala ketong bilang ayo ketong mesti bangun tempo. Mesti pergi kerja sesuai dengan waktu. Tapi kalau saya berdoa, saya bilang Tuhan turut campur tangan, sia-sia. Jangan andalkan ketumpung kepintaran. Jangan andalkan ketumpung kemampuan. Jangan andalkan ketumpung kekuatan. Selangkah di luar Tuhan itu maut. Bapak Ibu jemaatku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan bilang bangun pagi-pagi, cari nafkah. Itu wajib dan itu harus dilakukan. Tapi yang menjadi persoalan itu jadi berkat kasing. Akan diberkati kasing. Makanya kunci dari semuanya itu mengandalkan Tuhan, taruh Tuhan dalam hidup.
selalu ada dan bermohon meminta pertolongan Tuhan. Di sini juga bilang sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, anak laki-laki. Bapak Ibu, konteks pembacaan ini nampak ada pengaruh budaya patriarki yang mana laki-laki selalu diutamakan. Semua tuh laki-laki dan laki-laki dan laki-laki. Tapi menurut iman katong semua bahwa laki-laki perempuan itu adalah anugerah berkat yang Tuhan kasih for katong semua. Kalau mama dan papa su andalkan Tuhan dalam membangun kehidupan rumah tangga, berarti mama dan papa juga akan jadi contoh for anak-anak. Anak-anak itu milik pusaka Tuhan. Jadi katong mesti jaga dong, pelihara dong baik-baik. Kadang-kala yo macam beta lai, kalau su tagor 1 kali 2 kali ya sudah, si atur juga anak ya. Padahal dalam firman Tuhan bilang ulang-ulang. Katong kalau hidup mengandalkan Tuhan, katong tahu apa yang harus katong bikin sebagai mama dan papa. Jadi contoh, bicara, kasih nasihat ulang-ulang, jangan pasti. Anak itu akan diberkati. Kan kalau katong bilang, sudah deh, mau bikin apa katir, saya rasa mama dan papa sudah tabung uang. Mau bikin apa, mau sekolah, baik-baik sudah. Oh, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan ketika dia mengandalkan Tuhan. Anak-anak yang sementara mencari pekerjaan, berdoa, berusaha, andalkan Tuhan. Bukan andalkan dunia ini, semua sia-sia. Ini firman Tuhan bilang. Jadi gotong orang tua, jangan kasih inabobokan anak-anak kata, sudah. Yang penting di sekolah ada ini, ada itu. Oh tidak. Ajar dong bahwa kalau tanpa Tuhan yang saya bikin ini akan sing berhasil. Ajar dong. Nah, bagaimana papa mau ajar kalau papa juga yang pernah berdoa? Bagaimana papa mau ajar kalau papa juga yang mengandalkan Tuhan? Bagaimana mama mau berdoa dan mau ajar yang baik-baik sedangkan ketong bangun pagi langsung ketong cuci piring saya yang berdoa? Langsung buka HP lihat apa yang ada dalam status sampai tidak berdoa? Bagaimana ketong bisa menjadikan rumah tangga Kristen kalau pemahaman seperti itu? Bangun rumah tangga itu saya bebas dengan air mata. Yang bebas dari air mata, tapi bukan berarti lalu ketum bilang ketum pijua kas tinggal ketum rumah tangga. Jadikan rumah tangga itu dengan fondasi firman Tuhan yang kuat. Kalau rumah tangga akan bergoyang lalu ketum kas tinggal berarti ketum jadi alas fondasi rumah itu dengan egois. Alas atau fondasi rumah itu dengan kepentingan diri. Mari taruh Tuhan, ketum tahu apa yang harus ketum bikin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tengah-tengah perjalanan ketumpung hidup ini, Salomo juga ada dengan pengalaman imannya. Dia kasih tahu ketong semua. Ada anak-anak juga ketong mendambakan don jadi orang, istilah seperti itu. Apa yang ketong mesti bikin? Tanamkan firman Tuhan dalam dom pun diri. Supaya don tahu yang harus dom bikin. Kadang-kala juga anak-anak belum pulang, 1-2 kali ketong panggil. 10-15 kali lagi. Sudah juga dia tahu jalan pulang. Oh iya dia ada pikiran dia tamang siapa apa. Coba kalau suami bilang beta tidak tamang dulu Kalau istri yang kepanasan. Cari. Telepon. Tapi kalau anak-anak kadang-kala iya sudah dia tahu jalan pulang. Salah. Tempatkanlah tanggung jawab sebagai istri, sebagai suami, sebagai mama, sebagai papa. Ini juga koreksi for beta sebagai pelayan. Dalam membangun rumah tangga Kristen. Kalau bangun rumah tangga saja gampang, tapi rumah tangga Kristen ini yang jadi persoalan for beta dan Bapak Ibu Saudara anak-anak. Karena orang akan melihat rumah tangga Kristen itu dari ketumpung hidup. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Libatkan Tuhan. Nyatakanlah kasih sayang dalam ketumpung hidup. Berikan pengampunan di tengah-tengah ketumpung keluarga. Ada salah, belajar mengampuni. Ada kurang, belajar untuk saling melengkapi. Kuat dengan doa, sabar, air mata akan selesai. Kalau andalkan Tuhan. Semua akan diberkati kalau andalkan Tuhan. Kalau mau bikin iko ketumpung kemampuan, oke, anak-anak dapat kerja, sabar. Oke nyata anak-anak dapat kerja. Tapi jadi persoalan ini dia tenang kaseng. Dia bahagia kaseng. Dia nyaman kaseng. Soal dapat kerja, oh sekarang ini kan gampang-gampang.
Mungkin saja menurut kata orang. Tapi jadi persoalan ini dia nyaman kaseng. Dia tenang kaseng ketika dia menikmati berkat ke depan. Makanya Bapak Ibu, beta termasuk kuat dengan doa. Taruh fondasi kuat. Sebagai istri tiang doa, sebagai suami kepala keluarga imam. Lalu anak-anak sebagai berkat yang Tuhan kasih for ketong. Jangan lupa ketong tetap akan diberkati. Lalu ketong ada menghadirkan shalom Allah dalam rumah itu. Jadi tolong juga mari Bapak Ibu beta lain ketong koreksi. Tanggung jawab ketong dalam membangun rumah tangga Kristen. Supaya ketong juga selalu diberkati, anak-anak diberkati. Satu kunci andalkan Tuhan dalam menyelesaikan segala perkara dalam keluarga. Andalkan Tuhan dalam pergumulan masa depan anak-anak. Andalkan Tuhan dalam melangkah supaya semua baik-baik. Jangan tunggu tatoki dulu. Tak tumbuh dengan masalah dulu. Baru mari katong berdoa ya istri, anak, mama, papa. Katong berdoa masalah ada nih. Kasihan. Barang Tuhan tuh ban reserve. Tuhan itu setiap saat ada, tinggal bagaimana. Kata mau libatkan antua kaseng, mau diberkati, jadilah rumah Kristen yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ku temukan dasarku, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku. Sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang bakar. Beta jemput jemaat bangkit berdiri. Kita mengerarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah, pemerintahan Pontius Pilatus, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Persembahan pujian dari anak terkasih Fedira Tulalesi dari sektor Anggrek.
Ya, terima kasih pujiannya ADV Pagaya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan ada dalam persembahan. Jemaat yang diberkati Tuhan, katong ada dalam persembahan syukur, tapi sebelumnya mari katong dengar anjuran sebagai berikut. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur.
penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, mari kita berdoa. Di hari Dominggu, hari yang punya Tuhan ini, kami bersyukur kepadamu tak henti-hentinya karena kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Dan di hadapan-Mu kini Tuhan, telah terkumpul persembahan-persembahan syukur kami, bahkan persepuluhan yang kami bawa dari kehidupan rumah tangga, bahkan pribadi-pribadi kami. Mari Tuhan terima, berkati dan kuduskan akan semua persembahan kami ini, agar berkenan di hadapan-Mu. Amin. Diberikan kesempatan vokal grup dari keluarga Pagaya.
kasih atas pujiannya, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ya Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satu di dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama, dan pada bagian doksologi doa Bapa kami dipandu Kidung Jemaat 475. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan, ya Allah kami senantiasa menaikkan syukur dan terima kasih karena Engkau baik bagi kami, Engkau sungguh mencintai kami, Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu dari kehidupan kami.
Bahkan kami ada sampai saat ini juga karena kemurahan-Mu, ya Bapa. Ya Tuhan, kami akan menaikkan doa kepadamu, tetapi sebelumnya hamba mohon biarlah Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami pun layak berdoa kepadamu, ya Bapa. Berdoalah hamba bagi umat-Mu, Tuhan kenal mereka satu persatu. Mereka ada dengan pergumulan mereka, mereka ada dengan rencana dan rancangan mereka, mereka ada dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, mereka ada dengan pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka satu persatu. Dan kiranya mereka semua diberkati oleh Tuhan dan melakukan segala sesuatu senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang menjadi pergumulan, rencana dan apapun pekerjaan mereka semuanya tidak sia-sia. Ya Tuhan, ya Allah kami, Tuhan kenal rumah tangga kami, lepas rumah tangga. Tuhan tahu apa yang sementara kami jalani, apa yang sementara kami hadapi, apa yang sementara kami bangun untuk merawat kehidupan rumah tangga kami. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar, Engkau sempurnakan itu ya Tuhan Allah, supaya kami mampu membangun rumah tangga Kristen sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan yang kami mau. Dan biarlah kasih sayang Tuhan mewarnai perjalanan rumah tangga kami, pekerjaan suami kami, pekerjaan istri kami, pekerjaan anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami, semua yang menjadi pergumulan masa depan anak-anak kami, hamba taruh semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami semua bermohon, berkati kami, ajarlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam membangun kehidupan rumah tangga kami. Kami mengaku kami lemah sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak. Kami lemah, kami punya kekurangan, keterbatasan kami. Tapi biarlah firman Tuhan menyadarkan kami semua. Dan kami tetap bermohon, Tuhan mampukan kami, dampingi kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Supaya apa yang menjadi tujuan kami untuk masa depan anak-anak kami, rumah tangga kami, biarlah semuanya mau jadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba berdoa bagi anak-anak kami yang sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti tes-tes ya Tuhan, apapun itu bentuknya, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, mereka butuh belas kasihan-Mu. Mereka berusaha, mereka ada dan terus belajar supaya apa yang menjadi kerinduan mereka boleh tercapai. Untuk itu Tuhan, dengar apa yang selalu mereka minta di dalam nama Tuhan. Tuhan, lihat jerih juang mereka. Kasihanilah mereka ya Bapa, dan jawablah apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan. Berkatilah mereka dengan semua usaha-usaha mereka. Lewat proses-proses yang akan mereka lalui, yang sudah bekerja, mereka selalu ada dan melibatkan Tuhan supaya ketika mereka bekerja, mereka boleh diberkati. Selama bagi yang ada dalam pendidikan, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Dalam pendidikan mereka dengan jenjang-jenjang pendidikan mereka. Terlebih khusus anak-anak kami di kelas 6, besok mereka akan diperhadapkan dengan ujian. Segala persiapan mereka, baik para guru maupun siswa, diberkati oleh Tuhan. Roh pengertian ada pada mereka, roh hikmat ada pada mereka, sehingga mereka mengerti apa yang disampaikan oleh guru, apa yang telah mereka belajar. Dan ketika diperhadapkan dengan soal-soal ujian, mereka mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Ya Tuhan, kami juga datang dan mensyukuri atas penyertaan Tuhan. Tuhan boleh jaga dan lindungi kami di usbu yang akan berlalu ini, dan kami siap masuk di usbu yang baru. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami mohon ya Tuhan, jangan tinggalkan kami. Kasih Tuhan nyata bagi kami, rancangan damai sejahtera mewarnai perjalanan kami, pribadi bahkan keluarga dan juga persekutuan dan pelayanan kami. Syukur anak-anak Ojek Mawar Saron, syukur dari Bapak Ibu Saudara anak-anak dengan semua yang boleh mereka terima dari Tuhan. Sempurnakan syukur mereka, ajarlah mereka untuk ada dan selalu bersyukur dalam segala hal, dan senantiasa mereka menyadari sungguh bahwa apa yang mereka terima bukan semata-mata karena mereka kuat,
Tapi itu karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sementara diperhadapkan dengan sakit. Bapak Pendeta Teta Lepta, Ibu Pendeta Urlolo, Ibu Pendeta Mary Tuhumuri yang mana di besok hari akan diperhadapkan dengan operasi. Ya Tuhan, hamba-hambamu ini mendambakan jamahan tangan kasih-Mu. Mereka tetap punya kerinduan untuk ada dengan pelayanan mereka, tapi dibatasi dengan kondisi kesehatan mereka. Untuk itu ya Bapa di sorga, sembuhkanlah mereka hamba-hambamu, pulihkanlah mereka. Dan kiranya mereka memperoleh kekuatan kesehatan yang lebih baik lagi. Dan semua boleh berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu. Dan mereka akan kuat dan sehat. Dan boleh bersama-sama dengan kami ada dalam satu barisan pelayan untuk melayani pekerjaan-Mu ya Bapa di sorga. Bagi Bapak Ibu jemaat yang sementara dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah, hamba juga berdoa taruh hidup mereka dalam tangan kasih-Mu. Berkati setiap obat penawar yang mereka gunakan. Mereka juga rindu untuk disembuhkan supaya mereka bisa beraktivitas lagi dengan tanggung jawab mereka. Sembuhkanlah mereka Bapa, berkatilah mereka dan mereka pasti punya pengharapan kepada Tuhan dan percaya mereka akan dipulihkan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi sumbangan dari hamba berdoa bagi Oma Sinle Silolo dan juga Komisi Kemitraan Jemaat, di mana kedua anak-anak-Mu ini boleh memberikan sumbangan. Berkatilah kehidupan mereka dan juga semua umat yang ada dan memberikan apapun itu bentuknya. Diberkatilah mereka semua dan ketika kami semua memberi, kami pun juga tidak pernah mengalami kekurangan. Tapi dilimpahkan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami apapun itu bentuknya. Terima kasih banyak ya Bapak, kami juga bersyukur telah selesai peletakan batu pertama di dapur gereja Kasih Karunia. Proses ke depan dalam pembangunan dapur di gereja Kasih Karunia hamba taruh dalam tangan kasih-Mu. Biar semua boleh berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu sampai selesai apa yang dibutuhkan. Tuhan berkati apa yang ada pada kami, Tuhan siapkan. Dan semuanya boleh selesai dengan tidak kurang suatu apapun ya Tuhan Allah. Hamba berdoa menyerahkan kami semua para pelayan-pelayan-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, para majelis, pengurus-pengurus wadah-wadah, unit, sektor, panitia-panitia, para pengasuh, satukan kami dengan rantai kasih-Mu. Supaya kami dapat ada dengan tanggung jawab kami, penuh dengan kerendahan hati, dan melihat apa yang menjadi tujuan pelayanan kami, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami ada dengan pekerjaan dan pelayanan kami untuk melayani pekerjaan-Mu, melayani umat-Mu di setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Untuk kehidupan saudara yang boleh ada dan terlibat dalam pelayanan di saat ini dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, apapun itu bentuknya dalam ibadah minggu ini, Tuhan memberkati kami semua. Paduan suara solo, Tuhan memberkati semua yang kami tampilkan, semua yang kami sampaikan, semua yang kami lakukan hanya untuk kepujian nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih, diberkatilah kami semua yang berdoa kepadamu dan mengandalkan Tuhan di setiap perjalanan kehidupan kami. Inilah kami dengan doa kami, inilah kami dengan syukur-syukur kami, inilah kami dengan semua yang kami bawa di hadapan-Mu. Biarlah Engkau mendengar, Engkau menjawab itu. Dan kami percaya Tuhan telah siapkan berkat bagi kami di usbu yang baru ini. Inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan mengakhiri doa Bapa kami mengakhiri doa syafaat ini dengan doa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa.
Peta jemput jemaat bangkit berdiri, kita akan menerima pengutusan dan janji penyertaan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita ada dalam saat teduh. Saat teduh selesai, ibadah minggu pagi boleh berakhir. Tuhan Yesus sayang-sayang ketemu semua. Shalom. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory,
haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya.